Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1707 sampai tahun 1709. Bab 1707, Landen Sen vs Abyss Scorpion King. Kalau begitu, jangan bicara omong kosong, ayo bertarung. Landen Sen berkata begitu, diam-diam mengolok-olok hatinya, selama itu bukan untuk mengguncang langit sendiri, dia tidak akan takut akan perbaikan setan. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen dan Ouyang Changfeng terbang ke depan. Peri Yunmeng tampak acuh tak acuh, tetapi di dalam hatinya dia harus mengakui bahwa Landen Sen adalah anak yang hebat, dia tidak hanya bisa mencekik langit, dia juga ingin membunuh iblis besar kedua dan ketiga Li Wei, Tianhai. Tampaknya Yun Henzi asli masih memiliki beberapa visi, dan Landen Sen mampu tumbuh begitu cepat, masih ada sesuatu yang luar biasa. Peri Yunmeng juga ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh Lang Sen. Melihat Landen Sen dan Ouyang Changfeng mendekat, dua pembudidaya iblis dari Raja Kalajengking Abis dan Raja Paus Iblis saling memandang dan bergegas, menatap Landen Sen dan Ouyang Changfeng dengan mata dingin. Raja Kalajengking Abisal menatap Landen Sen dengan wajah muram, dan berkata dengan nada merendahkan, hal-hal manusiawi, kamu tidak berani. Karena kamu memprakarsai duel, jika kekuatanmu tidak cukup dan tubuhmu dihancurkan oleh raja ini, jangan membenci raja ini. Kejam dan kejam. Landen Sen mencibir dan berkata, ini alami. Duel bukan tentang hidup atau mati, tetapi belum tentu saya yang mati. Rasa jijik yang dalam muncul di wajah Kalajengking Raja Abis, dan hatinya berkata, bukan kamu yang mati, apakah masih raja? Sampah yang tak bernyawa. Raja Kalajengking Abisal merasa bahwa dia dapat mengendalikan Landen Sen dengan mantap dengan wilayahnya saja, dan bahwa seorang kultivator kelas menengah belaka pasti tidak akan mampu mengatasi gelombang apapun. Pertempuran ini sangat penting, begitu banyak monster dan pembudidaya manusia menyaksikan, jika mereka tidak berperilaku baik, mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga mempermalukan seluruh balap rakasa Sky Sea. Abyss King Scorpion memutuskan bahwa dia akan menggunakan metode yang sangat kejam untuk membunuh Landen Sen untuk menunjukkan keagungan dan kebrutalannya sebagai iblis terbesar kedua di Tianhai. Aneka rupa manusia, kultivasi Anda terlalu lemah, raja ini ingin Anda mengambil tindakan terlebih dahulu. Abyss Scorpion King melirik Landen Sen dengan jijik, dan berkata dengan anggun. Landen Sen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan segera mengorbankan Lei Ze yang membelah lightsaber 9 tangan, memacu formasi pedang 9 tangan, dan pedang terbang 9 tangan dengan cepat berubah menjadi 81 lampu pedang. Setiap cahaya pedang seperti angin petir kecil, kekuatan yang menakutkan. 9 formasi pedang Li, sakit. Landen Sen mencubit kedua jarinya dan mendorong formasi pedang ke puncaknya. 81 lampu pedang langsung membentuk badai petir besar, yang berputar-putar di sekitar Landen Sen seperti tornado, dan sejumlah besar busur emas merah mengalir di angin. Tornado petir raksasa seperti gelombang besar, mencekik menuju Raja Kalajengking Jurang dengan kecepatan kilat. Mendesis. Baru saja, Raja Kalajengking Abis yang memiliki wajah, Lao Suno. Satu di dunia, melihat serangan yang begitu besar dan menakutkan, dia tidak bisa menahan napas dingin, dan hatinya terkejut. Ini formasi pedang Jiuli. Kekuatannya sangat bagus. Peri Yunmeng yang menyaksikan pertempuran menyala. Tanpa diduga, Yun Henzi dapat membuat formasi pedang yang mengejutkan, dan Peri Yunmeng harus mengakui bahwa dia adalah seorang jenius, tak heran dia bisa menembus bidang terkuat dari periode Fit. Saya berpikir bahwa generasi muda di masa lalu dapat menembus ketinggian yang tak terbayangkan itu, tetapi saya mati di bawah malapetaka, dan hidup di alam yang lebih rendah ini. Peri Yunmeng menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya yang cantik. Wajah Jing Tian agak jelek, tapi dia tidak terlalu khawatir. Meskipun Landen Sen kuat, Abyss Scorpion King juga kuat, terutama pembelaannya. Abyssal Scorpion King melihat bahwa serangan Landen Sen sangat dahsyat, dia memang sedikit ketakutan, tetapi dia dengan cepat tenang, diselimuti lapisan cahaya hitam, dan segera berubah menjadi Abyssal Giant Scorpion. Tiba-tiba, kalajengking raksasa lebih dari 1000 meter muncul di reruntuhan gunung berapi bawah laut. Sisik hitam dan berwarna kalajengking raksasa ini seterang obsidian, dan mata merahnya seperti roda, bersinar dengan cahaya haus darah. Ekor hitam legam bersinar terang, dan ada jarum racun merah tebal di ujungnya, bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Bagian mulut yang tajam dari kalajengking raksasa juga memancarkan arus udara hitam, memancarkan napas ngeri yang membuat jantung berdebar. Melihat tornado petir raksasa yang dibentuk oleh serangan cahaya pedang, tubuh kalajengking raksasa itu menyusut menjadi bola, dan kekuatan pertahanannya naik hingga ekstrim. Sisik-sisik itu dilapisi lapisan cahaya hitam, dan sejumlah besar cahaya pedang menghantam sisik kalajengking raksasa. Dalam sekejap, tornado petir raksasa menghantam kalajengking raksasa jurang. Deru berlanjut, dan sejumlah besar suara, ding dan ding, yang mirip dengan tabrakan logam dipancarkan sedikit, dan sejumlah besar kilat emas merah jatuh. Ledakan. Di bawah pemboman lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dan Yuyang Jinlei, perlindungan skala kalajengking raksasa jurang tidak rusak.
Landon Sen terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang penanam iblis di bawah Ordo ke-10 dapat memblokir serangan penuh formasi pedang Jiuli. Dia berpikir bahwa hanya penanam setan ke-10 yang bisa melakukan ini. Kalajengking raksasa abisal adalah monster terbesar kedua di Tianhai, yang dikenal karena kekuatan dan kecepatan pertahanannya, dan kekuatan pertahanannya bahkan tidak lebih lemah daripada kura-kura raksasa King Kong dengan urutan yang sama. Meskipun Abyssal Scorpion membela pukulan kuat Landon Sen, Jiuli Sword Array tidak runtuh. Tornado petir masih berubah menjadi 81 lampu pedang, mengelilingi Abyssal Giant Scorpion. Dan Jiang Wang terus mencekik kalajengking raksasa di tengah formasi pedang. Ding ding ding. Sinar cahaya pedang terus jatuh pada sisik kalajengking raksasa jurang, membuat suara tajam seperti tabrakan logam, dan sejumlah besar percikan memercik dari skala kalajengking raksasa. Pada saat ini, kalajengking raksasa jurang sangat sedih, dan formasi pedang aneh ini terlalu mendominasi. Meskipun formasi pedang ini tidak dapat menghancurkan pertahanannya, Abyssal Scorpion harus bertahan dengan susah payah untuk melakukan ini. Diikat oleh formasi pedang pada saat ini, sulit baginya untuk menyerang balik. Dipaksa pada keadaan ini oleh seorang manusia di kultivator tingkat menengah, Abyss Giant Scorpion merasa terhina di dalam hatinya. Selama senjata sihir pedang terbang anak ini habis, dia bisa meluncurkan serangan balik. Sebelum ini, Abyssal Scorpion hanya bisa menahan pertahanan. Sisi lain, Raja Paus Iblis dan Ouyang Changfeng mulai berkelahi begitu mereka muncul, satu orang dan satu iblis jelas tidak menyukai jenis mulut api. Ouyang Changfeng kuat, memegang pedang ulna dan bertarung sengit dengan Raja Paus Iblis, yang awalnya menang. Kemudian, Raja Paus Iblis dipaksa untuk keluar dari tubuh utama. Paus Iblis laut dalam dengan panjang tubuh 3 atau 4 kilometer penuh penindasan. Kekuatan sihir natalnya, Magic Light, begitu kuat sehingga secara bertahap ia mampu mengalahkan Ouyang Changfeng. Satu orang dan satu iblis saling bertarung untuk sementara waktu. Di dua duel, sejumlah besar monster dan biarawan manusia menyaksikan pertempuran, dan mereka semua berharap untuk memenangkan sisi satu sama lain, karena itu adalah masalah martabat di antara ras. Meskipun Yuan He Xuangsheng sangat membenci Landon Sen, dia tidak ingin melihat biksu manusia kalah dari Yao Xiu. Selain dilindungi oleh Peri Yunmeng, anak ini juga akan membuat pengecualian dan dihapus dari penjahat buronan liga. Melihat bahwa Jiuli Sword Array masih tidak dapat menerobos kalajengking raksasa abis, ia hanya menghentikan arai pedang dari menyerang dan berubah menjadi formasi yang terperangkap. 9 roh darah. Pola kera emas di dadanya menyala, dan Landon Sen berubah menjadi kera raksasa gunung setinggi 1000 meter, dan mengorbankan Gunung Bingpo, membanting gunung raksasa kristal es menuju kalajengking raksasa jurang dalam formasi. Bab 1708, Scarlet Poison Needle. Melihat gunung es yang dingin hancur, kalajengking raksasa jurang itu terkejut, dan segera melambaikan ekor besi dan melemparkannya ke arah gunung kristal es yang besar. Ledakan. Raungan memekakkan telinga menyebar ke seluruh reruntuhan gunung berapi bawah laut, dan ekor besi kalajengking raksasa jurang menghantam gunung Bingposan, memercikkan cahaya merah. Luar biasa, ekor besi kalajengking raksasa abisal ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dapat menahan tabrakan gunung Bingpo. Selain itu, lampu merah juga mengandung kekuatan besar, yang benar-benar mengimbangi cahaya dingin gunung Bingpo. Kekuatan kontra guncangan besar datang, dan gunung Bingpo di tangan kera besar hampir terguncang, nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Hati Landon Sen bergetar, dan dia tidak berharap kekuatan fisik kalajengking raksasa jurang ini begitu kuat. Bahkan, Abyssal Scorpion dapat dianggap sebagai tingkat teratas di antara monster puncak tingkat ke-9, kekuatan tempurnya dekat dengan puncak Naschen Soul di antara para beku manusia. Raja Abyssal Scorpion bahkan dapat menerobos urutan ke-10, ini adalah ras monster yang sangat menakutkan dan kuat. Kera raksasa itu ganas, dan dia mengambil gunung Bingpo dan menabrak kalajengking raksasa jurang dengan panik. Kalajengking raksasa itu melawan, terus melambaikan ekor besinya untuk menahan tabrakan gunung Bingpo. Bum bum bum. Satu demi satu, suara membanting keras mengguncang lingkungan. Landon Sen tidak dapat menggunakan formasi pedang Jiuli untuk meluncurkan serangan sambil mendesak gunung Bingbing, dan kekuatan fisik kalajengking raksasa ini sangat mencengangkan, sehingga situasi pertempuran jatuh ke dalam keadaan cemas untuk sementara waktu. Kalajengking raksasa jurang menemukan peluang, jarum racun merah di ekornya meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan jarum racun besar yang panjangnya puluhan meter melesat keluar dari ekor dan menembak langsung ke pintu Landon Sen. Scarlet Poison Needle adalah kekuatan magis bawaan dari Abyss Giant Scorpion. Jarum beracun mengandung api beracun yang sangat mengerikan, yang dapat langsung melelehkan organ internal manusia. Tidak peduli seberapa kuat dagingnya, selama pembudidaya dipatahkan oleh racun merah dan menembus ke dalam daging, tidak ada obatnya, dan daging itu harus roboh. Namun, Scarlet Poison Needle juga memiliki keterbatasannya. Ketika Abyssal Giant Scorpion mengenai jarum racun merah, ia tidak akan dapat melakukan tembakan kedua setidaknya selama beberapa tahun. Ini adalah kemenangan satu pukulan dan jenis kekuatan magis yang kuat yang menyelamatkan jiwa. Memanggil. Jarum beracun mencapai ekstremnya, dan ruang yang dilewatinya bergetar.
Landen Sen menarik napas dalam-dalam, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jarum beracun merah tua. Kecepatan jarum racun itu terlalu cepat untuk dihindari, kera raksasa melakukan tindakan tegas, membuka mulutnya yang besar, dan mengeluarkan lusinan punggungan dan kilat yang lebat. Setiap bubungan dan kilat setebal mangkuk. Ledakan. Suara guntur besar menyebar di sekitar, dan seluruh dasar laut menderu. Pada saat krisis, Landen Sen melepaskan semua guntur dan kilat di tubuhnya dalam satu napas. Jarum beracun menghantam guntur emas yang lebat, cahaya merah dan cahaya keemasan terjalin dan bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan besar, dasar laut itu seperti gempa besar, dan air kencang menyapu sekeliling. Kanli Thunder. Kalajengking raksasa abis menjerit seru, dan akhirnya jejak panik memenuhi hatinya. Jarum racun merahnya sulit untuk menolak bahkan pembudidaya Naschen Soul Peak, dan itu akan menghancurkan daging setelah memukulnya, tetapi juga memiliki kelemahan dalam dirinya sendiri, yaitu, ia dikendalikan oleh Yang Lei yang kuat. Jarum racun Scarlet berisi api beracun yang mencengangkan, yang dimiliki oleh kekuatan jahat. Jika itu Yu Yang Jinlei, itu mungkin tidak dapat menahan jarum racun Scarlet, tetapi kekuatan Kanli Thunder dan Lightning menempati urutan pertama di antara 3 petir matahari utama di dunia manusia. Selama jumlahnya cukup, selama jumlah itu cukup, itu memang bisa menahan jarum racun Scarlet. Landen Sen memiliki sejumlah besar Yu Yang Golden Thunder, dan abis Giant Scorpion sudah terkejut. Tapi dia bahkan tidak bisa memimpikannya. Selain Yu Yang Jinlei, Landen Sen sebenarnya memiliki Yang Lei seperti Kanli Lei yang secara khusus menahan kekuatan supernatural kelahirannya. Melihat bahwa satu-satunya jarum racun merah tua diimbangi oleh guntur Kanli dan kilat dimuntahkan oleh kera raksasa, kalajengking raksasa jurang itu meledak, dan semuanya dalam kekacauan. Landen Sen juga menghembuskan nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak ragu untuk melepaskan semua guntur dan kilat Kanli, jika tidak, akan sangat mungkin untuk kehilangan nyawanya di bawah jarum beracun merah tua dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat kalajengking raksasa jurang nampaknya terguncang, kera raksasa mengambil kesempatan, dengan kasar melambaikan gunung es, dan menghancurkan kepala kalajengking raksasa dengan panik. Dengan suara keras, boom kalajengking raksasa abis tertangkap basah, dan dipukul di dahi oleh gunung Bingbing, tiba-tiba hancur dan bingung. Meskipun bingposan memukul dahi kalajengking raksasa abisal dengan kuat, tetapi dahi kalajengking raksasa juga ditutupi dengan sisik tebal dan sangat keras. Pukulan bingposan tidak menyebabkan kerusakan serius pada kalajengking raksasa abisal, tetapi ini juga menciptakan kondisi yang menguntungkan. Sama seperti jika palu mengenai kepala, kalajengking raksasa jurang itu tertegun untuk sementara waktu. Kera raksasa mengambil kesempatan ini untuk memulai kegilaan, mengambil gunung Bingpo dan menghancurkannya di dahi kalajengking raksasa. Bum bum bum. Raja Scorpion tidak tahan untuk dipukuli untuk sementara waktu, tidak peduli seberapa kasar dan tebal dia tidak bisa menahan lemparan setinggi ini. Segera, sejumlah besar darah hitam dan berwarna tinta mengalir keluar dari mulut tajam kalajengking raksasa, retakan juga hancur dari armor skala, berdarah, dan jeritan tajam juga dibuat di mulut. Para kultivator iblis dan para kultivator manusia purba yang menyaksikan semua ini terpana. Mereka tidak berharap bahwa kalajengking Abyss King, yang tampaknya memiliki kekuatan magis yang besar, ditekan sampai mati oleh Landen Sen, dan Raja Kalajengking tampak mengerikan, dan merasa bahwa ia akan dibunuh hidup-hidup. Kera besar berambut emas yang kejam membuat semua orang dan iblis di bawah panggung mengubah dewa mereka ketakutan. Meskipun Pri Yunmeng mengharapkan hasilnya, dia tidak berharap Landen Sen menang begitu cepat. Yuan He Suangsheng juga sangat terkejut, tak terduga bahwa biksu selama tahap pembentukan pil telah tumbuh ke dunia seperti itu. Tidaklah mengherankan bahwa leluhur pohon darah aliansi dan Daoyang yang asli mati di tangannya. Sekarang Landen Sen ditutupi oleh Pri Yunmeng, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil kehidupan anak ini lagi. Yuan He Suangsheng merasa sedikit tidak nyaman, merasa bahwa kebencian Landen Sen terhadap mereka terlalu besar, dan kebencian ini tidak bisa diselesaikan. Jika anak ini menerobos tahap transformasi dewa di masa depan, seluruh Tianhai mungkin akan menjadi miliknya. Setan kuno berdiri di kejauhan dengan ekspresi suram, tidak fokus pada duel. Dia memandang pintu masuk Belanda dan Pri Yunmeng dari waktu ke waktu, tanpa mengetahui apa yang dia pikirkan. Mengguncang langit gelap seperti dasar pot di awalnya berpikir bahwa abis King Scorpion harus mampu mengalahkan Landen Sen, tetapi dia tidak berharap bahwa King Scorpion tidak hanya tidak efektif, tetapi juga digantung oleh lawan. Jika duel berlanjut seperti ini, itu mungkin akan curang. Jika monster yang berada di peringkat kedua dan ketiga dalam perlombaan monster terbunuh, ini bukan masalah kehilangan muka dari ras monster. Kerugian seperti itu benar-benar tak tertahankan. Bum bum bum. Kera raksasa itu dengan enggan menghancurkannya, dan kalajengking raksasa itu akhirnya mematahkan dahinya, dan darah hitam mewarnai air laut di sekelilingnya menjadi hitam. Darah hitam sangat beracun, dan rumput laut layu seketika diwarnai dengan jejak darah hitam. Kera raksasa membakar energi pertempuran matahari suci di seluruh tubuhnya, dan tidak terpengaruh oleh darah racun kalajengking raksasa. Mengaum.
Setelah menghancurkannya selama 20 atau 30 kali, kera raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, mengangkat Gunung Bingpo dengan kedua tangan tinggi, dan kekuatan spiritual yang dimobilisasi dengan panik, dan permukaan Gunung Bingpo juga dikelilingi oleh badai salju yang dahsyat. Kekuatan ilahi kera raksasa dilepaskan ke ekstrim, dan dia mengambil Gunung Bingpo dengan semua kekuatannya, dan memukul dahi kalajengking raksasa jurang ini dengan pukulan terkuat setelah akumulasi. Ledakan. Kalajengking raksasa mengeluarkan jeritan sengsara, dahi berdarah asli akhirnya dihancurkan menjadi lubang darah mengerikan oleh Gunung Bingpo, setengah dari kepalanya berubah menjadi buih es. Monster peringkat 2 Tianhai, tubuh Raja Kalajengking jurang jatuh ke reruntuhan gunung berapi bawah laut, dan vitalitasnya terputus. Bab 1709, Mysterious Black Light. Raja Kalajengking. Jingtian membuka matanya, dan menderu dengan sangat ketakutan. Namun, Raja Abyssal Scorpion sudah mati, rohnya terbang keluar dari kepalanya yang berdarah, dan roh Raja Scorpion adalah kalajengking kecil dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Tetapi begitu rohnya terbang, itu dicubit oleh kera raksasa, seperti ular kecil yang dicubit 7 inci. Long King, tolong aku. Jiwa Raja Kalajengking Abyss membuat teriakan minta tolong. Dengan seringai-menyeringai, kera raksasa itu meremas roh Raja Kalajengking sampai mati dengan tangan kanan yang keras, dan cahaya keemasan itu musnah. Melihat kejutan dari adegan ini, suasana hatiku benar-benar hancur, dan kemarahan besar melonjak di hatiku. Raja Scorpion telah mengikutinya selama puluhan ribu tahun, dan dia berhati nurani. Sekarang dia menyaksikan seorang manusia membunuh Raja Scorpion. Bagaimana dia tidak bisa marah? Binatang kecil, kamu berani. Mengejutkan langit mengeluarkan raungan keras, dan urat biru di lengan kanannya berubah menjadi cakar naga emas, dan badai emas melesat keluar dari jantung cakar itu. Emas dalam badai, ruang terdistorsi. Berisi kekuatan penghancur yang sangat kuat. Saya melihat badai emas datang ke dada kera besar dengan kecepatan yang memusingkan. Rambut dingin Landen Sen berdiri tegak, dan matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Serangan mengejutkan itu tak tertandingi, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang kultivator dari Naschen Soul Stage. Tepat pada saat ini, Pri Yunmeng mengucapkan teriakan marah, "Hah, apakah benar peri ini tidak ada?" Setelah berbicara, Pri Yunmeng berteleportasi ke depan kera besar Qingshan, dan jari-jarinya yang putih dan lembut membuat segel khusus di udara, dan berkata dengan lembut, teknik Sape Shifting Tai. Begitu suara jatuh, ruang di depan Feri Yunmeng dan kera raksasa mulai berputar, dan keduanya langsung tersedot ke dalam ruang dan menghilang. Badai emas yang mengejutkan langit langsung menabrak lubang. Itu juga kebetulan bahwa badai emas menghantam pintu masuk Netherland secara langsung, menyebabkan kekuatan segel di pintu masuk menjadi bergolak. Prasasti dunia spiritual pada permukaan dinding hitam itu cerah dan gelap, tetapi tampaknya itu tidak runtuh. Pri Yunmeng dan kera besar Qingshan dengan cepat dibuang oleh ruang tidak jauh, dan muncul kembali di depan mata semua orang. Landen Sen tertegun, Pri Yunmeng tampaknya telah melakukan mantra aneh sekarang, yang secara langsung menyebabkan dia pindah dari satu ruang ke ruang lain di dekatnya untuk menghindari pukulan yang mengerikan. Bukannya saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan tidak berani membayangkan, ada teknik ajaib seperti itu. Mantra dunia roh. Melihatnya secara mengejutkan, saya terkejut dan marah. Saya berpikir bahwa kultivator perempuan manusia ini benar-benar tak terduga, dan dia mampu melakukan keajaiban dunia roh kuno. Dia adalah raja dari Sky Sea Monster Clan, dan penglihatannya secara alami tidak buruk. Sihir pengalihan spasial ini tidak akan pernah dimiliki oleh dunia manusia, itu hanya bisa menjadi dunia spiritual kuno. Dan saat Pri Yunmeng mengucapkan mantra tadi, dia mengucapkan kata, Tai. Mengguncang langit bukanlah hal yang bodoh. Dikatakan bahwa banyak metode ajaib umat manusia di dunia roh diciptakan oleh leluhur Tai, begitu banyak metode sihir di dunia roh yang dinamai Tai. Dengan ini saja, Pri Yunmeng menjadi tak terduga dalam kognisi mengejutkannya. Kekuatan magis dari dunia roh kuno dan taktik dunia manusia tidak sama, yang membuat kekuatan pertempuran dua biksu dari dunia yang sama berbeda. Junior muda, lebih baik jangan mengganggu peri ini, kalau tidak kamu tidak akan bisa memakannya. Wajah cantik Pri Yunmeng sangat dingin, matanya yang indah menatap langit, niat membunuh meledak. Sambil menggoncang hatinya, dia benar-benar tidak berani mengganggu biarawati wanita itu, jadi dia hanya bisa menekan amarahnya secara diam-diam, dan setelah mendengus dingin, dia tetap diam. Menakuti saya. Landen Sen diam-diam menghela nafas lega, dia hampir mengira dia akan mati. Tanpa diduga, Pri Yunmeng menyelamatkan hidupnya ketika dia berada dalam kondisi kritis, dan Landen Sen mencatat kebaikan ini di dalam hatinya. Meskipun Pri Yunmeng ini memiliki lidah berbisa, tetapi bagaimanapun, ia telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Kebaikan terbesar Landen Sen berbalik di belakangnya, dan segera berterima kasih kepada Pri Yunmeng, terima kasih Pri karena telah menyelamatkan hidupmu. Pri ini tidak sengaja menyelamatkanmu, tapi untuk bertarung dengan Yao Su Junior ini. Yunmeng mendengus dingin. Landen Sen menuliskan bantuan ini, dan hanya bisa membayarnya nanti. Matanya tertuju pada Ouyang Changfeng.
Pertempuran antara Ouyang Changfeng dan Raja Paus Iblis masih sengit. Kekuatan keduanya sama, dan Ouyang Changfeng hanya memiliki sedikit keuntungan. Duel barusan adalah 2 lawan 2. Landen Sen sekarang membunuh Abyssal Scorpion King, dan dia secara alami dapat membantu Ouyang Changfeng berurusan dengan Raja Paus Iblis. Kakak Changfeng, aku akan membantumu. Landen Sen menjerit nyaring, dan hendak bergegas membantu Ouyang Changfeng. Perubahan mendadak terjadi. Melihat awal Netherland, dinding cahaya hitam tiba-tiba membuat auman berat. Dindingnya bergetar tajam, dan cahaya keemasan dari inskripsi dunia spiritual memudar dengan tajam. Momen selanjutnya. Ledakan. Suara keras dan memekakkan telinga menyebar di dasar laut, dan dinding cahaya hitam meledak secara langsung. Xiaoxu, yang telah berpegang pada Nine Palaces Immortal Array, akhirnya runtuh sepenuhnya pada saat ini dan berubah menjadi apa-apa. Pintu masuk ke Belanda terbuka. Setelah melihat ini, mata Yuan He Xuansheng bersinar dengan kegembiraan. Mata iblis kuno juga melintas dengan cemerlang. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang dan iblis. Setelah Osuka menghilang, dinding cahaya hitam yang rusak menjadi celah di angkasa, dan cahaya hitam yang besar dilepaskan dari celah itu. Cahaya hitam terus menyebar ke segala arah, dimanapun itu berlalu, semua pemandangan menjadi gelap gulita. Tampaknya segala sesuatu antara langit dan bumi berhenti pada saat ini. Segala sesuatu di sekitar gunung berapi bawah laut berubah menjadi dunia hitam. Semua monster dan biarawan manusia diselimuti cahaya hitam. Termasuk Raja Naga bertanduk emas yang mengejutkan surga, Yuan He Sage, setan kuno, dan bahkan Peri Yun Meng. Terselubung dalam cahaya hitam. Landen Sen juga ditelan cahaya hitam. Segala sesuatu di sekitar secara bertahap ditelan oleh cahaya hitam, bahkan ikan dan udang di laut, dan semua makhluk hidup. Mendesis. Landen Sen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, hanya merasa matanya semakin gelap, dan bahwa ruang di sekitarnya berputar, berputar. Otaknya tumbuh semakin dan semakin berat. Secara bertahap dia kehilangan kesadaran, seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Saya tidak tahu berapa lama perasaan ini berlangsung, sepertinya sudah lama. Saya tidak tahu berapa lama, Landen Sen perlahan-lahan bangun dan membuka matanya yang sedih. Otaknya masih pusing, dia meluruskan tubuhnya, dan setelah waktu yang lama, dia hampir tidak membuat dirinya bangun sedikit, mengingat apa yang telah terjadi. Saya ingat bahwa segel Belanda itu runtuh sekarang, dan saya sepertinya tersedot oleh cahaya hitam, dan kemudian tidak ada lagi. Ini adalah Landen Sen dengan keras membangkitkan semangat, dia menemukan bahwa dia tidak berada di lautan saat ini, tetapi tempat dia duduk sepertinya adalah tanah. Meskipun pusing, Landen Sen mencoba yang terbaik untuk mengamati kondisi di sekitarnya. Saya melihat sekelilingnya redup, dan tanahnya basah, seperti tanah setelah genangan air. Udara dipenuhi bau amis, dan ada ikan dan udang hidup di mana-mana, dan bahkan beberapa ikan dan udang melompat sendiri. Kemana aku datang? Landen Sen menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya sejenak apakah dia melihat ilusi.